Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Syekh Jati Channel. Kali ini kami akan menanyakan masalah surga dan neraka. Mari kita langsung tanyakan ke narasumber kita. Ya, alhamdulillah, mengenai surga neraka sendiri sudah sangat jelas dikatakan di Al-Quran, itu benar adanya. Sesungguhnya surga neraka sendiri itu hanyalah sebuah pengaplikasian dari apa yang kita tanam ataupun kita panen di dunia ini. Jadi sesungguhnya orang yang baik maka akan ada di dalam surga. Orang yang buruk pastinya akan ada di dalam neraka. Jadi sesungguhnya neraka dan surga itu ada, benar-benar ada. Namun sesungguhnya itu hanyalah penempatan saja. Kalaupun seringkali ada pembahasan tentang bahwa surga neraka itu di dunia ini saja, berarti seseorang itu tidak lagi mengakui adanya hidup di akhirat, hidup di setelah raga ini meninggal. Kalau yang sebenarnya ya memang surga neraka itu ya di dunia ya di akhirat. Karena sesungguhnya apa yang kita tanam, apa yang kita perbuat itu sesungguhnya yang akan menempatkan diri kita pada surga atau neraka itu sendiri. Jadi sudah sangat jelas bahwa manusia diciptakan itu untuk apa? Untuk mengetahui mana-mana orang yang mau mengakui Tuhan, mana orang yang mau mengimani Tuhan. Jadi sangat jelas sekali di situ ada semacam penyaringan. Nah, penyaringan di mana kebaikan itu pastinya ke surga dan keburukan itu neraka. Itu hanyalah hadiah, itu hanyalah sebuah penganugerahan. Apakah ketika di neraka itu menyusahkan? Kan sesungguhnya tidak. Bagi siapa? Malaikat Malik, para malaikat yang ada di situ, sama-sama makhluknya Allah kok. Jadi kenapa kita harus ada penyekatan di situ? Itu yang harus dimurnikan di dalam jiwa kita. Jadi surga neraka apa yang kita tanam di dalam dunia, baik atau jelek. Iya. Ciri-ciri baik dan jelek itu menurut kategori yang bagaimana? Baik yang dan buruk itu kan kategorinya tergantung pada hati. Tapi manusia lain kan belum tentu tahu. Ya, dan itu sendiri itu kan tergantung kepada, makanya surga neraka itu tidak bisa dibayangkan. Gitu loh. Karena memang itu yang tahu kita sendiri. Yang memastikan kita di neraka ya kita, atau yang di surga ya kita. Bahkan saat ini itu pun kita bisa merasakan kepedihan atau kegembiraan. Kita yang memilih juga gitu loh. Kalau surga neraka bisa dilihat waktu manusia itu mau mendekati sakaratul maut atau tidak? Sesungguhnya kalau orang yang mampu melihat kedalaman hati, yang diberi kelebihan tentang kedalaman hati oleh Allah, ya tidak perlu lama. Kan ada di dalam maut itu. Nah, bukan. Tidak perlu lama, di dalam dunia pun sudah terlihat jelas bahwa orang ini ada tulisannya di nerakanya Allah gitu loh. Kan ada banyak cerita yang mengupas tentang itu, bahwa di ini ada tulisannya ahli neraka gitu. Jadi itu sebetulnya kan begini. Kita
mau memilih sebagaimana sebuah pekerjaan. Contohnya pekerjaan yang sangat berat yang ada di tempat panas. Kenapa mereka fine-fine saja, kita merasa tertekan karena terlalu panas dan berat. Nah itulah ibaratnya yang mengibarat. Kenapa sampai dia itu fine, baik-baik saja, kita merasa terbebani. Nah karena memang kita baru hari ini belum terbiasa. Nah, sungguh rasa yang sedemikian itu menjadikan manusia itu berada dalam surga ataupun neraka itu kita yang memilih gitu loh. Jadi kalau surga dan neraka itu memang ada, jelas kalau ada, karena untuk penempatan di mana kita ahli baik, kita ahli buruk, kita perbuatnya baik, kita perbuatannya buruk, itu adalah ada penempatannya gitu loh. Tapi itu tidak bisa diinginkan. Lah kamu menginginkan ke arah surganya Allah, lah hidup kamu segitu kok. Kan kita ya harus usaha membaikkan diri, meyakini Tuhan semata, serta tidak menggunakan nafsu dalam apapun termasuk ibadah. Tapi surga dan neraka itu ada tingkatannya, itu benar. Ya kalau itu kan hanya untuk penyekatan yang lebih mendalam lagi dari kepribadian. Terkadang ada orang itu cenderung sama-sama marah, tetapi ada yang disembunyikan, ada yang terus terang marah, ada yang dua-duanya gitu loh. Jadi itu kan tergantung pada sikap hidupnya sendiri. Mau masuk neraka ya neraka yang paling bawah atau yang paling atas kan gitu. Jadi kira-kira sangat jelas ya. Sangat jelas masalah surga neraka itu ada. Nah, lalu kalau ada pertanyaan lagi, di mana itu? Nah, di mana itu? Sesungguhnya alam ini terbagi kepada alam keabadian serta alam yang fata morgana. Kalau kita aplikasikan ke dalam sebuah benda, itu dua sisi mata koin, mata uang. Apakah mampu seseorang yang ada di balik itu melihat, menunjukkan sisi yang dibaliknya gitu loh. Tidak bisa gitu. Jadi kita tidak perlu membahas di mana tempat itu, karena sesungguhnya tempat itu tetap di alam keabadian. Nah, bagi orang yang mempelajari tentang kedalaman diri, itu akan memahami juga tentang di mana alam akhirat itu sendiri ada. Jadi tidak bisa dibahaskan secara lahiriah. Cukup dia akan mengetahui, merasakan sampai. Kalau saya tanya lagi, di manakah rasa sakit hatimu? Terus jawabnya gimana? Perasaan. Perasaan kalau tak tersentuh oleh sesuatu pun, perasaan itu ada tetap. Sakit hati sulit melupakan masa lalu Itu dan selalu kan ada singgungan. Iya. Perasaan tanpa ada tersinggung apapun berarti netral, tidak ada rasa. Nah, perasaan itu ada di mana? Ada di dalam tubuh, di dalam hidup ini. Nah, ketika ada tersentuh, maka seolah-olah keluar dari tubuh ini dan memecahkan ketenangan itu sendiri. Oh gitu. Jadi kan sakit itu kan tidak di mana-mana. Iya.
adanya di dalam diri. Nah, kenapa harus tanya lagi tentang di mana akhirat itu gitu loh. Nah gitu. Jadi itu jawabannya. Kalau kita ditanya tentang akhirat itu ada di dalam diri. Di mana di diri itu? Diri itu adalah keseluruhan adanya diri kita. Itu sudah sangat jelas sekali. Iya. Ya, terima kasih. Demikian pembahasan surga neraka dengan channel Syekh Jati. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan di dalam Al-Hadis bahwa di pintu surga itu tertulis kalimat thayyibah. Menurut Syekh Jati bagaimana?